Selamat pagi anak-anak, apa kabar semua? Semoga dalam keadaan sehat sehingga pagi hari ini dapat menyimak pembelajaran kita, yaitu kesetimbangan kimia, hubungan kuantitatif antara reaksi dan hasil reaksi. Silahkan simak penjelasan video berikut ini dan catat PPT yang terlampir. Hubungan kuantitatif antara reaksi dan hasil reaksi. Pada pembelajaran sebelumnya, Ibu sudah menjelaskan hubungan atau tetapan kesetimbangan. Nah, pada pagi hari ini kita mempelajari hubungan kuantitatif antara reaksi dengan hasil reaksi. Harga tetapan kesetimbangan berdasarkan konsentrasi atau KC adalah hasil konsentrasi zat-zat hasil reaksi atau produk dibagi dengan hasil kali konsentrasi pereaksi setelah masing-masing zat dipangkatkan dengan koefisien menurut persamaan reaksi kesetimbangan. Contohnya, persamaan tetapan kesetimbangan Ma tambah Nb menghasilkan Pc tambah Qd. M, N, P, dan Q adalah koefisien reaksi. Hasil reaksinya C dan D, maka Kc-nya konsentrasi C pangkat P kali konsentrasi D pangkat Q dibagi pereaksi yaitu A dan B. Konsentrasi A pangkat koefisiennya yaitu M nih dikali konsentrasi B pangkat koefisien N. Untuk mempermudah perumusan konstanta kesetimbangan, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan. A. Reaksi harus dalam keadaan setara. B. Setiap reaksi memiliki harga kesetimbangan yang berbeda dan konstanta tersebut berubah dengan berubahnya temperatur. C. Spesies kimia yang ada dalam persamaan kesetimbangan hanya spesies yang berada dalam keadaan gas atau G dan larutan atau aki. D. Konsentrasi zat cair murni atau liquid dan padat atau es tidak dilibatkan dalam persamaan konstanta kesetimbangan. Sebelumnya juga Ibu sudah menjelaskan ini, tapi Ibu ulangi lagi supaya kalian lebih paham. Contoh, 2SO2 wujudnya gas ditambah O2 gas menghasilkan 2SO3. Koefisien SO3 2, koefisien O2 1, koefisien SO2 sama dengan 2. Maka Kc hasilnya SO3. Konsentrasi SO3 dipangkat 2 dibagi konsentrasi SO2 pangkat 2, yaitu ini pereaksi, kali konsentrasi O2, koefisien O2 1. Kemudian 2. Tetapan kesetimbangan tekanan parsial atau disingkat dengan Kp. Harga tetapan kesetimbangan berdasarkan tekanan atau Kp adalah hasil kali tekanan parsial gas hasil reaksi dibagi dengan hasil kali tekanan parsial gas bereaksi setelah masing-masing dipangkatkan dengan koefisiennya menurut persamaan reaksi kesetimbangan. Jadi sama saja dengan Kc. Cuma pada persamaan ini dicari dulu
P atau tekanan parsial dari hasil reaksi ini. Maka seperti contoh berikut, A ditambah B menghasilkan C ditambah D. Jadi Kp-nya sama dengan tekanan parsial C dipangkatkan koefisien C dikali tekanan konsentrasi tekanan parsial D pangkat D dibagi konsentrasi P tekanan parsial A dipangkatkan A kali konsentrasi PB atau tekanan parsial B pangkat D. Bagaimana hubungan antara Kc dan Kp? Hubungannya adalah sebagai berikut. Kp sama dengan Kc kali R kali T dipangkatkan delta N. Di mana delta N ini adalah koefisien hasil reaksi dikurang koefisien pereaksi. Nah, jadi dalam persamaan reaksi tadi, ya, dari sini A dan B pereaksi, koefisien C dan D hasil reaksi. Maka sama dengan mol gas akhir dikurang mol gas awal. Jadi sama dengan jumlah koefisien kanan kurang jumlah koefisien gas kiri. Ya, sama saja ini ya. Jadi R adalah tetapan gas ideal. Besarnya 0,0821 atmosfer mol pangkat negatif 1 kali Kelvin negatif 1. Kemudian T sama dengan suhu. Satuannya Kelvin. Derajat disosiasi adalah perbandingan mol yang terdisosiasi dengan mol zat mula-mula sebelum disosiasi. Ini disimbolkan dengan alfa. Derajat disosiasi sama dengan sigma mol zat yang terdisosiasi per sigma mol zat mula-mula. Jadi alfa sama dengan sigma mol terurai dibagi sigma mol mula-mula. Kita bahas contoh soal. Contoh soal nomor 1. Pembakaran 1 mol gas sulfur trioksida menghasilkan reaksi bolak-balik menjadi sulfur dioksida sebanyak 0,5 mol dan oksigen sebanyak 0,15 mol. Berapakah besar tetapan Kc reaksi tersebut jika ruangan tempat gas tersebut berukuran 1 liter atau volumenya 1 liter. Pembahasan. Pertama-tama kita tuliskan persamaan reaksinya dan jumlah mol zat setelah dan sebelum bereaksi dan juga saat reaksi mencapai kesetimbangan. Jadi seperti ini. Ya, ini sulfur trioksida menghasilkan reaksi bolak-balik, ya. Ini sulfur dioksida ditambah oksigen. Di awal tadi diketahui 1 mol ini, 1 mol gas sulfur trioksida. Kita masukkan di sini. Ya, awal atau mula-mula. Jadi di sini tanda strip artinya belum bereaksi. Nah, kemudian diketahui di sini setelah hasil reaksi sulfur dioksida atau SO2 ini diketahui 0,5 ya. Sehingga kita bisa mengurangkan ya. Di sini ini kalau 0,5 di sini juga 0,5 ya karena koefisiennya 2. Jadi kita kurangkan 1 dikurang 0,5 0,5. Pereaksi berkurang, hasil reaksi bertambah. Jadi di sini 0,5 ya, tidak ada yang dikurangkan. Jadi ini bertambah, jadi ini 0,5. Kemudian ini karena koefisiennya 1, jadi oksigen itu menjadi 1/2 atau setengah dengan ini. 1
per 2 kali 0,5 atau setengah dari 0,5, yaitu ini 0,25. Ini kesalahan ini. Ya, 0,25. Sehingga setelah didapatkan jumlah mol dalam keadaan setimbang, carilah molaritas masing-masing zat. Karena gas berada dalam ruangan berukur 1 liter, maka volum gas sama dengan 1 liter. Jadi ini SO3 sama dengan 0,5 dibagi 1, hasilnya 0,5. SO2 sama dengan 0,5 mol dibagi 1, yaitu 0,5 mol. Kemudian O2, ini tolong nanti diperbaiki ini kesalahan ini. 0,5 dibagi 2 adalah 0,25. Ini kesalahan, 0,15 per 1. Harusnya ini 0,25 ya. Kemudian Kc sama dengan hasil tadi SO2 pangkat 2, konsentrasi O2 pangkat 1 dibagi SO3 pangkat 2. Jadi hasilnya seperti ini. Jadi 0,075. Bahwa Kc reaksi kesetimbangan pembakaran sulfur dioksida adalah ini 0,075. Maka berapakah tetapan kesetimbangan gas parsial reaksi tersebut jika pembakaran berlangsung pada suhu 77 derajat Celcius? Ya, dilanjutkan pertanyaannya. Nah, seperti ini tadi ya keterangannya. Kita cari tadi koefisiennya SO2 dikurang dengan koefisien bereaksi dikurang koefisien hasil reaksi, yaitu 2 tambah 1, koefisien SO2 2, koefisien O2 1, kemudian koefisien SO3 2. Jadi 3 kurang 2 sama dengan 1. Ini dari persamaan reaksi di depan tadi. Persamaan reaksi dari sini. Ya. Nah, jadi kita masukkan Kp sama dengan, oh ya ini, T sama dengan 27 derajat. Jadi 27 derajat Celcius, ini salah ya, 27 derajat Celcius ini ya. 27 derajat Celcius ditambah 275 sama dengan 300 Kelvin. Jadi Kp sama dengan Kc R pangkat T kali delta pangkat delta N sama dengan hasil perkaliannya menjadi 1,845. Jadi tetapan kesetimbangan gas parsial reaksi tersebut jika pembakaran berlangsung pada 27 derajat Celcius, ini ya kesalahan 27 ini adalah sebesar 1,845 atmosfer. Contoh soal 2, tentukanlah arah pergeseran kesetimbangan dari reaksi 0,12 molar gas karbon monoksida dan gas 0,4 molar gas klor yang membentuk 0,42 molar gas kobalt klorida pada suhu 27 derajat Celcius. Hitunglah besar Kc dan Kp reaksi tersebut. Nah, pertama kita menuliskan persamaan reaksi pembentukan kobalt. Merupakan reaksi bolak-balik yang dapat ditulis dalam persamaan setimbang berikut, yaitu karbon monoksida CO ditambah Cl2 menghasilkan CoCl2. Ya. Kemudian Kc-nya sama dengan ya hasil reaksinya
COCl2 dibagi konsentrasi CO dikali konsentrasi Cl2. Maka sama dengan kita masukkan harganya tadi ya, untuk COCl2 itu kobal klorida. Ini harusnya ini huruf kecil ya. 0,42 per 0,12 kali 0,4, hasilnya pembagiannya ini 8,75 atmosfer. Jadi harga KC-nya 8,75 atmosfer. Kemudian setelah nilai KC diketahui, kemudian menentukan nilai KP-nya. Jadi P-nya sama dengan ini 77 derajat Celcius tambah 273 sama dengan 350 Kelvin. Kemudian delta N-nya yaitu total mol produk dikurang total mol reaktan atau koefisiennya ya. 1 dikurang 2 sama dengan negatif 1. Itu dari koefisiennya ini tadi. Nih di kanan 1, di kiri 2, yaitu dari sini 1 ditambah 1. Kemudian Kp sama dengan Kc kali R kali T pangkat delta N. Maka hasilnya kita masukkan harganya tadi, yaitu hasilnya sama dengan 0,3 atmosfer. Jadi didapatkan harga Kc reaksi 8,75 dan Kp reaksi sebesar 0,3 atm atau atmosfer. Contoh soal yang ketiga, proses Haber-Bosch merupakan proses pembentukan atau produksi amonia berdasarkan kesetimbangan reaksi berikut. 3H2 tambah N2 menghasilkan ya reaksi bolak-balik 2NH3. Ini amoniaknya. Ya, jadi hidrogen ditambah nitrogen menghasilkan amonia. Data Kp dan Kc dari reaksi kesetimbangan dapat balik pada berbagai temperatur sebagai berikut. Ini T0 derajat Celcius, Kp dan Kc. Ini datanya pada 25 derajat Celcius, pada 300 derajat Celcius, pada 400 derajat Celcius ya, sebagai berikut. Kemudian dari tetapan kesetimbangan proses Haber tersebut, pernyataan yang benar adalah ini sebagai pilihan ganda ya. Jadi pembahasannya hubungan Kp dan Kc. Kp sama dengan Kc kali RT pangkat delta N. Delta N tadi koefisien kanan dikurang koefisien kiri. Jadi koefisiennya tadi di persamaan reaksi ini ya 2 di kanan, kemudian di kiri 3 tambah 1 ya. Jadi 4. Jadi delta N 2 kurang 4 sama dengan negatif 2. Dengan delta N bernilai negatif, maka nilai Kp berbanding terbalik dengan T. Atau kita katakan menjadi seperti. Berarti reaksi ini bersifat eksoterm. Suhu dinaikkan, reaksi ke arah kiri lebih besar. Berarti bergeser ke kiri. Ya, diingat, jika suhu dinaikkan, maka reaksi ke arah kiri, yaitu koefisien yang lebih besar. Untuk meningkatkan hasil reaksi, suhu seharusnya diturunkan, bukan dinaikkan. Karena bersifat eksoterm, maka delta H bernilai negatif. Dan reaksi penguraian atau sebaliknya, yaitu bernilai positif. Jadi, produk penguraian menjadi lebih besar bila dinaikkan, bukan pada suhu rendah. Penambahan katalis tidak merubah kesetimbangan. Jadi,
Jawabnya adalah B. Reaksi pembentukan amonia adalah reaksi eksoterm. Contoh soal keempat. Jika pada saat kesetimbangan reaksi di atas pada suhu 25 derajat Celcius, tekanan parsial hidrogen atau H2 dan N2 atau nitrogen masing-masing adalah 1 atmosfer dan 10 atmosfer. Maka tekanan total sistem pada saat kesetimbangan tersebut adalah. Nah, sebelumnya kita lihat diketahui tekanan parsial hidrogen 1 atmosfer. Kemudian tekanan parsial N2 sama dengan 10 atmosfer. Ditanya berapa tekanan total sistem. Pembahasan. Nah, di sini Kp sama dengan di sini tekanan parsial NH3 pangkat 2 dibagi tekanan parsial H2 dibagi pangkat 3, kemudian tekanan parsial N2. Jadi karena Kp-nya tadi sudah tahu yaitu 9 kali 10 pangkat 5, maka PNH3 pangkat 2 dibagi. Ini dari H2 1, kemudian ini dari N2 sama dengan 10 atm. Maka tekanan NH3 sama dengan 3000 atmosfer. Jadi tekanan total sistem sama dengan 1 tambah 10 tambah 3000. Jawabnya sama dengan 3011 atm. Contoh soal yang kelima, dalam reaksi disosiasi N2O4 berdasarkan persamaan reaksi berikut, yaitu N2O4 menghasilkan 2NO2. Banyaknya mol N2O4 dan NO2 pada keadaan setimbang adalah sama. Pada keadaan ini, berapakah harga derajat disosiasinya? Nah, kita dapat menjawab, kita misalkan dalam keadaan setimbang mol N2O4 sama dengan mol NO2, yaitu kita misalkan sama dengan 2 mol. Maka pada produk NO2, mol zat sisa sama dengan mol zat yang bereaksi, yaitu sama dengan 2 mol. Jadi perbandingan mol sama dengan perbandingan koefisien. Maka mol N2O4 yang bereaksi sama dengan koefisien N2O4 dibagi koefisien NO2 dikali mol NO2, yaitu koefisien N2O4 1, koefisien NO2 2. Jadi 1/2 dikali mol NO2. Mol NO2 tadi 2. Jadi 1/2 kali 2 sama dengan 1 mol. Kemudian mol N2O4 sisa sama dengan mol N2O4 mula-mula dikurang mol N2O4 yang bereaksi. Maka mol N2O4 mula-mula sama dengan mol N2O4 gas yang sisa ditambah mol N2O4 gas yang bereaksi, yaitu 2 mol, ini dari sini tadi 2 mol ditambah 1 mol. 2 ditambah 1 sama dengan 3. Jadi seperti ini persamaan reaksinya. Ini mula-mula tadi 3 mol. Kemudian yang bereaksi 1 mol. Jadi sisa setimbangnya 2 mol. Maka yang setimbang N2O4 2 mol, NO2 juga 2 mol.
maka derajat dissosiasi atau alfa sama dengan mol N2O4 bereaksi atau yang terurai, yaitu ini. Ya, 1. Kemudian mol N2O4 mula-mula, yaitu 3. Jadi 1/3. Demikianlah pembahasan Ibu, yaitu hubungan kuantitatif antara reaksi dan hasil reaksi pada pagi hari ini. Ya, silahkan kerjakan soal-soal yang Ibu berikan. Selamat pagi.